Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nabila dari NIM C1C021150 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul Etika Penelitian. Materi etika penelitian hari ini itu adalah pengertian etika penelitian dan jenis etika, perbedaan etika, agama, dan hukum, fungsi etika penelitian, pandangan dalam etika penelitian. Pengertian etika penelitian dan jenis etika. Pengertian etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Menurut Karl Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. KBBI 1988 membedakan etika menjadi dua bagian: ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan azas atau nilai dan nilai mengenai benar dan salah. Etika mendefinisikan berbagai perbuatan yang sah atau tidak sah atau moral yang dilibatkan dalam prosedur penelitian. Ada beberapa prinsip etika yang bersifat mutlak, tetapi ada banyak prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Standar etika untuk melakukan penelitian dapat lebih ketat daripada standar pada berbagai organisasi. Misalnya, lembaga pengumpulan data, departemen kepolisian, biro iklan. Penelitian sosial profesional menuntut kita mengetahui teknik penelitian yang tepat dan peka terhadap kepedulian dalam penelitian. Etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Itu adalah jenis-jenis etika. Perbedaan etika agama dan hukum etika. Perbedaan dari etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Pengertian etika. Etika merupakan perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi. Yang kedua, etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, yang menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Perbedaan etika. Yang pertama, etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat rohaniah. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misal, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Jangan mencuri merupakan suatu norma etika. Yang ketiga, etika selalu berlaku baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Yang keempat, sanksi berasal dari dalam diri. Yang kelima, bersifat otonom atau tidak memerlukan bukti fisik dan tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya. Contoh, gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya duduk, dan gaya tidur. Pengertian agama. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur. Yang kedua, bersifat luar biasa, dan yang ketiga, bersifat norma-norma atau peraturan yang menata bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana manusia hidup yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati. Perbedaan agama. Etika tidak dapat menggantikan agama, merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Agama memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekedar indoktrinasi. Etika tanpa agama adalah berbahaya. Etika bisa merendahkan atau cenderung mengabaikan kehalusan adat, kebiasaan, konvensi sosial, dan sebagainya.
Pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Perbedaan hukum. Yang pertama bersifat memaksa, yang kedua memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, ketiga hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret, yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa atau pemerintah. Yang keempat, penilaian mengacu pada kodifikasi, sanksi dipaksakan pihak keluar. Yang kelima, merupakan kehendak masyarakat atau negara. Yang keenam, bersifat heteronom atau perlu bukti untuk menentukan vonis, dan hukum objektif memerlukan alat untuk menjatuhkan pelaksanaannya. Fungsi etika. Dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas sebagai mahasiswa. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapin sekarang. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kedua, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Pandangan dalam etika penelitian. Menurut Milton, tahun 1999, ada 4 aspek utama yang perlu dipahami oleh seorang peneliti, yaitu: yang pertama, respect for human dignity, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, respect for privacy and confidentiality, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, respect for justice and inclusiveness, atau keadilan dan inklusivitas. Sementara itu, menurut Singleton tahun 1997, setidaknya ada 3 aspek yang terkait dengan etika penelitian. Ketiganya meliputi peneliti itu sendiri, subjek yang diteliti, serta komunitas di sekitar peneliti. Yang pertama, peneliti misconduct. Seorang peneliti tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Seorang peneliti dikejar-kejar oleh deadline untuk segera menyelesaikan laporan, lalu mengambil keputusan untuk menghilangkan beberapa tahap yang seharusnya dilakukan. Richard Ward, seorang peneliti tidak boleh melakukan pemalsuan data. Biasanya hal ini terjadi ketika kesulitan mendapatkan data dari responden penelitian yang dilakukan. Misalnya, saat menyertakan kuesioner ternyata jumlah responden yang diinginkan tidak terpenuhi, maka peneliti memutuskan untuk memalsukan data. Subjek peneliti berbicara mengenai subjek penelitian. Setidaknya membahas mengenai 2 hal, yaitu perlindungan partisipan serta informed consent. Yang pertama, perlindungan partisipan. Etika penelitian mengatur agar dalam melakukan penelitian tidak merugikan partisipan. Pertama, mengenai material, kedua dari segi fisik, ketiga dari segi psikologis. Yang kedua, informed consent, yaitu kesediaan yang disadari di sini. Etika penelitian mensyaratkan adanya kesediaan subjek penelitian untuk diteliti. Alasannya sederhana saja. Pertama, subjek penelitian tidak minta untuk diteliti. Pihak penelitian yang menginginkan subjek diteliti, untuk itu kesediaan dari subjek penelitian adalah mutlak. Kedua, subjek penelitian memiliki hak asasi untuk menolak, sehingga peneliti tidak dapat melakukan pemaksaan. Ketiga, subjek penelitian tidak akan memberikan informasi pada orang yang asing yang baru saja dikenalnya. Peneliti harus memberikan penjelasan mengenai tujuan dan proses penelitian. Dengan demikian diharapkan subjek penelitian tidak akan keberatan untuk diteliti. Yang ketiga, komunitas dalam bagian ini akan membahas mengenai lingkungan sekitar peneliti. Pertama, mengenai pemberi sponsor. Suatu penelitian memang sangat besar, apalagi bila cakupan penelitian itu luas. Etika penelitian secara khusus mengatur pemberi sponsor agar bebas dari unsur-unsur subjektif, dan tentunya peneliti diharuskan bersikap
profesional. Dengan kata lain, seorang peneliti harus bebas dari motif personal serta harus memenuhi syarat sebagai seorang peneliti. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih, maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.